adik-adik. Shalom. Pagi hari ini kita kembali mau memuji Tuhan. Kakak percaya adik-adik semua tetap semangat buat memuji Tuhan meskipun kita masih ibadah secara virtual. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak undang adik-adik semua untuk lipat tangannya, untuk tutup mata, tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu Tuhan. Kami masih boleh sehat, kuat, kami masih boleh bersuka cita bersama keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk minggu yang baru yang Tuhan masih percayakan untuk kami. Tuhan, sebentar kami ingin menaikkan pujian kami ingin menaikkan penyembahan kami Tuhan, biar kami bisa menaikkannya sebagai rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Berikanlah roh puji-pujian untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan itu kekuatan kita dan masukan Yes. kita. Hatiku percaya.
adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengangkat penyembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kakak undang adik-adik untuk pejamkan mata adik-adik. Renungkan kebaikan Tuhan. Sepanjang masa pandemi ini, kita masih boleh dipelihara Tuhan. Kita harus percaya meskipun kita nggak melihat, tapi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh nyata. Kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sungguh kami percaya hanya kepadamu Yesus. Kakak undang adik-adik sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus.
Shalom adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, kami buka hati kami buka telinga rohani kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu ya, dengerin ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Silakan. Aduh, tiba-tiba ada kakak-kakak ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, itu lagunya lagu ulang tahun. Kalau ulang tahun itu kita dapat hadiah yang banyak. Benar nggak adik-adik? Siapa yang di sini senang dapat hadiah? Di sini senang kalau dapat banyak kado. Pasti semua anak-anak nggak ada yang nggak mau, pasti mau. Tapi hari ini firman Tuhan mau berbicara di Amsal 3. Tentang apa ya di Amsal 3? Amsal 3 berbicara tentang berkat dari hikmat. Wah, kalau berkat itu bicaranya tentang duit ya adik-adik? Enggak adik-adik, tidak cuman duit, bukan cuman uang, bukan cuman apa adik-adik? Fulus, bukan. Jadi sebelum kita mengerti kenapa ada berkat dari hikmat, kita harus mengerti dulu hikmat itu apa. Nah adik-adik, ada 4 pengertian hikmat yang kakak dapatkan. Yang satu, hikmat itu adalah kemampuan atau keterampilan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seni. Contohnya nih adik-adik yang dari kecil ya adik-adik, ada teman-teman adik-adik nih yang pintar main musik. Gak semua loh adik-adik bisa main musik, tapi adik-adik dikasih bisa main drum, bisa main gitar, bisa main biola. Itu bukan karena kemampuan adik-adik, tapi hikmat yang berkat dari hikmat yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Dan yang adik-adik di Bali sekarang luar biasa, di Bali ada jalan tol di atas laut. Wow, seperti gambar ini. Jalan tol di atas laut. Ingat nggak cerita? Ada ya cerita yang membelah laut? Adik-adik tahu nggak cerita itu? Iya, Musa membelah laut. Tapi ini jalan tol di atas laut. Mirip. Ya adik-adik, itu bukan suatu hal yang mudah adik-adik. Tapi Tuhan berikan kemampuan, keterampilan untuk membuat itu semua. Dan pengertian hikmat yang kedua adalah kemampuan untuk melihat adik-adik. Dan mengatasi masalah sehari-hari. Contohnya nih adik-adik, hari ini lagi zamannya corona, sekolah nggak bisa sekolahnya harus di rumah saja. Gimana mau belajar? Tapi adik-adik diberikan sekali lagi hikmat untuk bisa belajar lewat media seperti internet. Adik-adik diberi kemampuan untuk bisa. Nah, contohnya yang itu, adik-adik kan sekarang lagi tren ya, TikTok-an. Terus bisa lewat handphone, adik-adik bisa ngelihat, adik-adik mulai mengerti apa itu Google Meet, Google Classroom, Zoom, untuk kalian bisa semakin pintar memahami firman, memahami pelajaran di sekolah. Akhirnya adik-adik berkata, oh iya, aku bisa ketemu guruku lewat media. Aku bisa ketemu dengan teman-temanku lewat media tersebut. Karena teknologi Tuhan berikan sehingga adik-adik bisa memahami. Itu adalah berkat salah satu pengertian dari hikmat itu. Dan hikmat yang ketiga adalah bisa memikirkan bahwa ini benar atau tidak secara moral. Contohnya nih adik-adik, hai, udah main aja.
Nggak usah belajar. Masih lama. Ini jamnya masih jam 11. Nanti kan dikumpulnya jam 1 boleh main. Gitu. Tapi kalau ini dikasih tahu, tidak. Jangan tunda-tunda. Kamu kan belum mengerti. Kamu harus belajar. Nah, itu hikmat yang Tuhan berikan. Contohnya nih, adik-adik. Udah, nggak usah bilang mama papa, kamu belum ngerjain. Kan HP-nya kamu yang pegang. Iya nggak adik-adik? Tapi ada hikmat yang Tuhan berikan sehingga adik-adik bilangnya, oh enggak, tidak boleh, harus dikerjakan. Nah, satu hikmat yang keempat. Nah adik-adik, dari tadi Bunda udah bilang, hikmat yang pertama adalah hikmat untuk melakukan hal yang berkaitan dengan seni. Ya, contohnya tadi ya. Terus hikmat yang kedua untuk mengatasi persoalan sehari-hari. Nah, terus hikmat yang ketiga adik-adik bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, seperti ini. Kemudian kita nggak bisa cukup cuman 3 hikmat ini. Kita memerlukan hikmat yang keempat. Apa adik-adik hikmat yang keempat? Yaitu pola pikir kita, apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kalau adik-adik, kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun kita punya kepintaran, ya, punya keterampilan bisa main musik, kita bisa mengatasi masalah, ya kan, ketika ada masalah, terus kemudian kita bisa berlaku benar tanpa kita memiliki hikmat yang keempat, yaitu hikmat untuk berjalan mengikuti sesuai dengan kehendak Tuhan, maka adik-adik tidak ada yang baik. Adik-adik akan kalau menghadapi masalah, adik-adik bisa bersungut-sungut terus. Akhirnya masalah tambah banyak. Tapi ketika adik-adik ada mengikuti kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, maka hikmat itu menjadi bagus. Nah, adik-adik, ini ilustrasinya. Ya, adik-adik bisa sesuai punya keterampilan semuanya, tapi adik-adik sombong. Ya. Terus kemudian adik, aku bisa kok belajar. Belajar di internet itu gampang. Nah, jadinya bagus nggak adik-adik? Enggak. Terus kemudian, aku bisa kok. Tapi aku bisa hidup benar. Aku bisa ini, tapi aku nggak mau. Aku mau suka-sukanya aku. Nah, apa yang adik-adik? Warnanya hanya seperti ini. Warnanya tidak beda seperti ini. Tapi adik-adik, Bunda mau kasih tahu, ketika kita melandasi hikmat, kalau kita rindu hikmat itu menjadi sesuatu yang indah, yang memuliakan Tuhan, kita harus ada masuk di dalam keempat hikmat tersebut. Nggak bisa dipisah-pisah. Nah, sekarang contohnya kita belajar hikmat dari Tuhan. Oke, hikmat dari Tuhan. Kemudian kita hikmat kepintaran yang lainnya. Semuanya. Kemudian bagi yang hikmat lainnya. Nah, kemudian adik-adik, selanjutnya oke. Adik-adik bisa lihat bedanya? Bagus mana? Hikmat ini, yang hanya 3 ini, pakai kekuatan kita sendiri,
Atau pakai ini. Yang ini. Yang kita mendasarinya dari hikmat yang kita mengikuti kehendak Tuhan. Diawali dari apa-apa adik? Diawali dari apa? Yang ini adalah apa? Di Amsal 9 ya. Ayat yang ke-10 berkata, permulaan takut akan Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Nah, bagaimana adik-adik harus melandasinya dalam takut akan Tuhan, maka adik-adik bisa hidup memuliakan Tuhan. Lihat, kayak hidup kalian penuh warna, penuh ucapan syukur, ya. Tapi ketika kita mengandalkan hikmat manusia, maka kita seperti ini. Nah, firman Tuhan hari ini berkata bahwa bagaimana caranya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga hidup kita memancarkan warna yang indah, yaitu di dalam Amsal 3 dikatakan bahwa janganlah lupakan ajaranku. Dibilang janganlah kasih dan setia meninggalkanmu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan janganlah anggap diri adik-adik bijak. Janganlah menolak didikan Tuhan. Tetapi inilah yang harus adik-adik lakukan. Biarlah hatimu memelihara perintah Tuhan. Yaitu dengan selalu ada renungkan firman Tuhan, berdoa, dan bersuka akan kebenaran firman Tuhan. Terus kalungkanlah kasih dan setia. Adik-adik, kalau di dalam masa-masa sulit seperti ini, di dalam masa pandemi ini, di mana adik-adik harus belajar di rumah, kadang-kadang adik bete kan? Kesel, marah, nggak ngerti. Tapi ketika adik-adik kalungkan seperti ini, kakak pakai kalungkan kasih dan setia, maka adik-adik mampu mengatasi semua persoalan. Terus percaya kepada Tuhan, sanggup menolong adik-adik. Ya, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Artinya jadi adik-adik jangan berpikir berkat itu hanya seperti lagu tadi. Ya. Seperti lagu tadi. Ya, umur panjang di tangan kiri, hanya cuma mau hadiahnya aja. Tapi berkat itu kita bisa mengatasi kesulitan, kita ada dalam kesukaan seperti itu, dan ada dalam pimpinan Tuhan. Nah, adik-adik, sekali lagi diingatkan, dasar dari itu semua adalah kiranya adik-adik takutlah akan Tuhan. Hiduplah dengan hikmat yang keempat, takutlah akan Tuhan, maka hidup adik-adik akan berarti dan adik-adik akan memuliakan Tuhan. Sekali lagi, ayat hafalan hari ini ada di dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Sekali lagi, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Adik-adik, ingatlah hari ini bahwa semua itu, ya, hikmat itu berasal dari Tuhan. Adik-adik, semua kebisaan adik itu berasal dari Tuhan. Jadi, sekali lagi, biarlah hati adik-adik memelihara firman Tuhan, kalungkanlah kasih dan setia, dan percayalah selalu kepada Tuhan, akui Tuhan dalam setiap laku adik-adik. Takutlah akan Tuhan. Nah, jauhi kejahatan. Gak perlu iri-iri adik-adik, tidak perlu adik-adik bersungut-sungut, tidak perlu marah-marah. Ingat, ya, hikmat itu akan memberkati adik-adik ketika adik-adik belajar takut akan Tuhan. Berkat itu akan mengejar adik-adik. Adik-adik begini, wah,
aku kok semakin pintar ya, aku kok semakin sehat ya. Itu karena berkat adik-adik takut akan Tuhan. Ingat, di Amsal 3 dikatakan berkat itu Tuhan akan berikan melimpah kepada orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, permulaan takut akan Tuhan adalah kekuatan kita dan kita akan diberikan pengertian. Selamat hari Minggu. Dan satu lagi ya adik-adik. Adik-adik coba ya percobaan ini. Kasih tahu kakak, berhasil nggak? Yang mana? Yang ini atau yang ini? Adik-adik coba ya di rumah. Nanti adik-adik bisa WA kakak. Kalau adik-adik berhasil, foto ya. Nanti kakak kasih hadiah. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena permulaan hikmat adalah takut akan Engkau. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Betapa indahnya ya Tuhan, ketika kami memiliki hikmat yang daripadamu, ketika kami berlaku, berpikir, bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, maka Engkau akan melimpahkan berkat. Engkaulah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan hikmat-Mu sendiri. Maka Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati anak-anak, sehingga anak-anak bisa kuat, anak-anak bisa belajar dengan benar, anak-anak bisa sungguh-sungguh mengenal akan kebenaran firman Tuhan, dan masa depan sungguh ada buat setiap anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk selalu mengingat akan ajaran-Mu, selalu mengalungkan kasih dan setia, dan selalu menjauhi kejahatan dan dengar-dengaran akan Engkau. Biarlah berkat dari hikmat itu mengalir atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa, berkati usaha mama papa, berkati semua kami. Biarlah Engkau Allah yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, shalom.